Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan coba bahas kembali untuk update dari video Euro USD. Jadi pada hari kemarin saya kan ada update video ya untuk Euro USD ini. Dan memang kalau kita perhatikan untuk kemarin itu secara struktur harga itu dia masih naik. Dan saya ada katakan bahwa target terdekatnya itu ada di 79.074 sampai dengan 8.174. Nah, ini adalah target terdekat dia ya. Dan ternyata hari ini dia itu ternyata manuver dan tertahan di level harga 7.858. Jadi ini memang dia nggak sampai di target area sini. Dan kalau saya perhatikan kembali kenapa dia reject di area ini itu karena ini adalah ternyata itu area support become resistant. Jadi ini adalah support become resistant dia. Kita bisa perhatikan di sini ada support. Begitu dia break di area sini, ya ini otomatis jadi resisten dia. Nah maka dari itu ya, kadang kita udah susun mapping pun dengan sebaik mungkin, kita kadang juga ada missnya. Ya, salah satu di sini kita lupa memperhatikan area support yang di sini. Dan ini adalah area breakout-nya dia nih, maka dia retest di sini nih. Lalu kalau kita perhatikan secara struktur, itu sudah rusak untuk naiknya. Kenapa dia rusak? Karena dia itu udah break dari low yang ini. Ya, ini di break nih yang ini nih. Berarti udah nggak membuat lower height yang baru lagi, tetapi cenderung membuat lower low yang baru. Dan kalau kita perhatikan kembali di candle 4 jamnya ya, setelah dia reject di area do 7.863, yaitu dia belum bisa menembus area. Nah ini nih supply yang ini dia belum bisa tembus. Ini kan demand nih, demand ya, ini berubah menjadi supply di 7.200 sampai dengan 7.383. Ini adalah area supply-nya. Dan kalau kita perhatikan memang harga itu berusaha untuk naik kembali ke atas supply zone ini. Ternyata dia masih di reject, dan pada candle 4 jam kalau ditutup di harga 7.300-an ya, 7.300 di bawah 50, itu akan membentuk gravestone. Ya, di sini ada gravestone yang artinya tekanan sellernya itu lebih kuat untuk ke bawah dibanding ke atas, dan ini bisa menciptakan yang namanya higher low yang baru. Ya, ini height yang pertama, di sini bisa menciptakan height yang higher low yang kedua. Lalu di sini bisa menciptakan kembali lower low yang baru. Ini lower pertama, ini lower low kedua. Nah ini bisa nih membentuk higher low yang baru nih. Ya di sini nih. Kalau dia nggak kuat break dari area ini, ya area supply zone saat ini nih, di sini nih 73.000 di 7.300-an. Oke, kalau dia nggak bisa break dari sini, atau itu otomatis dia itu akan turun ke bawah kembali, ya, dengan mencari. Nah ini low-nya udah berubah nih, bukan low yang ini lagi nih. Yang harus kita perhatikan adalah low yang ini di 6.700-an. Nah dia akan targetnya di sini. Kalau dia break lagi dari low yang ini, yaitu otomatis dia akan ada kesempatan untuk melakukan retest kembali ya. Kalau saya perhatikan memang dia akan cenderung melakukan retest kembali ke area ini, ke area breakoutnya dia nih di main zone ya, di 6.300 sampai 6.500-an. Ya, kalau saya perhatikan dari struktur harga saat ini ya, karena dia udah break low yang ini, lalu dia membuat low yang baru, dan ini dia nggak bisa break dari supply-nya, itu artinya dia itu akan membuat atau akan mulai membentuk struktur turun. Nih di sini nih, baru akan mulai. Kecuali dia bisa break dari sini lagi, itu struktur turunnya rusak. Berarti dia membuat hanya koreksi aja, setelah itu dia membuat struktur baru lagi untuk naik. Ini dia harus bisa break dari 7.800 ini nih kalau dia mau naik lagi. Tapi kalau dia nggak break, dia akan turun kembali ke bawah. Oke, jadi ini emang target terdekatnya itu ada di sini di 6.709. Lalu target keduanya itu di sini. Nah, ini di sini ini bisa jadi area buy sebenarnya. Di 6.345 ya sampai 6.500 bisa jadi area buy. Dan ASIC-nya itu kita bisa taruh di bawah ini, di bawah demand zone ini. Ya untuk ASIC-nya, karena kalau dia break dari demand zone, otomatis dia akan mencari area demand terbawahnya lagi, yaitu kurang lebih di 5.800 sampai 5.900. Kan lumayan tuh ya kalau kita buka di sini terus kita diseret ke sini.
Jadi lebih baik kita keluar dulu, lalu kita tunggu lagi di area demand atau supply tertentu. Jadi begitu untuk main safety-nya. Jadi kalau saya perhatikan memang dia akan cenderung melakukan retest kembali ke sini, dan kalau dia naik pun dia hanya bisa sebatas retest ke sini doang. Nih, jadi ini poin penting nih. 7.800, 6.796 itu adalah poin penting yang harus kita perhatikan. Oke, jadi selama dia break dari 6.700 itu artinya dia ke bawah. Tapi kalau dia break dari si 7.800 itu artinya dia akan kembali ke atas atau mulai struktur naiknya kembali. Oke, jadi gitu sih penjelasan dari saya dan juga pandangan saya untuk Euro USD ini. Dan mungkin sekian dulu ya penjelasan dari saya. Saya tidak akan membuat video analisa harian sepanjang-panjangnya, tapi sesingkat mungkin. Jadi ini adalah pandangan pribadi saya. Dan jika memang ada yang salah atau misalkan ada yang kurang, saya minta maaf dan silakan kalian tambahkan di kolom komentar. Terima kasih dan semoga video ini membantu kalian yang trading di Euro USD ini. Sampai jumpa di video berikutnya.